nggak apa-apa kan? Jangan sedih-sedih ya, Bu. Kenapa gue jadi ikut sedih ya lihat ibu nangis kayak gini? Gue kayak nggak rela lihat ibu sedih. Tolong kasih tahu ke saya, Om. Sebenarnya ada apa sih, Om? Om pasti tahu kan kenapa ibu tiba-tiba bersikap kayak gitu sama aku, sama Putri. Pak, kalau Bapak tahu sesuatu, please bilangnya sama aku, sama Pangeran juga. Dengan berat hati, Pipi harus bicara sama kamu. Hubungan kalian tidak akan bertahan. Maksudnya? Maksud Bapak apa? Iya, Om kenapa bicara seperti itu, Om? Kamu tahu kan, Put? Pak Alex benci sekali sama kamu. Jadi buat apa ada hubungan tanpa ada restu? Buat apa? Ya mungkin emang sekarang Om Alex nggak restuin hubungan kita berdua, Pak. Tapi kan kalau kita berusaha buat tunjukin kalau kita bener-bener tulus cinta satu sama lain, pastikan suatu hari nanti Om Alex bakal luluh. 100% itu tidak akan terjadi. Pipi garansi itu. Kenapa? Kenapa Bapak bisa yakin 100% kalau itu nggak akan terjadi? Apa ada sesuatu yang aku sama Pangeran nggak tahu? Kamu juga tahu, Pak Alex sangat kasar sama kamu sama ibu. Sangat merendahkan kamu dan Bu Nawang. Sebagai bapak dan suami, Bapak tidak rela. Sama sekali. Om, saya sadar betul. Yang papa saya lakuin emang salah. Dan saya nggak pernah sedikit pun setuju sama perlakuan papa ke Putri ataupun ke Ibu Nawang. Tapi aku sangat mencintai Putri. Saya sayang banget sama Putri. Dan itu bukan alasan untuk aku ninggalin Putri. Kalau emang bener papa salah, saya rela kok, Om. Saya rela ninggalin papa untuk berjuang sama Putri, saya sangat rela. Mungkin bagi kamu bicara ini gampang, Pangeran. Tapi kamu nggak lihat dampaknya keluarga saya. Ke Mimi, ke Putri. Saya bisa gampang menjatuhkan papa kamu hanya dalam sekejap. Tapi saya mandang kamu. Saya masih menghargai kamu. Dan untuk kamu, Putri sayang, tolong kamu pikirin baik-baik. Pikirin 2 kali. Pikirin pengorbanan ibu kamu sampai kamu sebesar ini. Tolong itu, pikirin baik-baik.
Sebenarnya perlakuan kasar Alex ke Mimi sudah bukan hal yang baru lagi. Dari dulu Alex memang sudah begitu. Tapi kenapa Mimi baru mempermasalahkannya sekarang ya? Aku yakin nih, pasti ada masalah yang lebih besar dari itu. Masalah yang lebih besar? Kira-kira apa ya? Rasanya sakit sekali kalau ingat kesulitan hidup yang harus aku dan Putri alami setelah kematian Mas Jaka. Dan rasanya semakin sakit saat aku tahu kalau penyebab semua itu adalah Pak Alex. Bagaimana mungkin aku bisa merestui anakku untuk bersama laki-laki dari anak pembunuh ayahnya? Sampai mati pun aku gak akan mengizinkan itu. Mungkin di mata ibu sekarang, gue gak jauh lebih baik dari Mel. Bagi ibu, sekarang gue cuman anaknya yang egois. Prince, kamu kenapa sih ngajak saya pulang cepat-cepat? Saya kan masih mau mancing-mancing tadi. Dikit lagi saya dapat ikan gede tadi. Soalnya ikannya mau saya kasihin ke my ex future wife. Om Raymond bilang kalau ibu berubah karena sikap papa yang kasar ke ibu. Dulu ibu juga pernah minta gue jauhin Putri karena papa. Tapi akhirnya ibu bisa luluh. Karena dia emang lihat gue tuh serius sama Putri dan kita saling mencintai. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ibu permasalahin ini semua lagi ya? Bahkan ibu kelihatan lebih marah dari sebelumnya. Pokoknya nggak kedua kali ya guys gue ikut-ikutan kayak gini. Gue nggak mau kalau Tante Nawang cuma gara-gara masalah ini terus dia ikut-ikutan bete lagi sama gue. Ji, kayaknya lo harus lebih tegas sama pangeran lagi deh. Biar kejadian kayak gini tuh gak keulang lagi. Kan jadi bete banget nih, kita semua jadi kebawa-bawa. Kan gitu baby kriwil, masalahnya kan lu juga tahu. Gue tuh ke pangeran nggak bisa yang kayak Atta ke pangeran, yang bisa langsung tegas. Gue kan di sini penengahnya. Kalian juga harus paham lah, pangeran tuh kalau udah ada maunya, itu pasti nggak bisa diganggu gugat tuh. Dia mau ya dia harus dapat gitu. Saat-saat kayak gini nih yang bikin gue kangen sama Atta. Lu kalau nggak ada dikangenin, giliran ada berantem mulu. Ih, reseh banget deh lo, Din. Jadi temen gitu amat lu. Tapi Atta udah ngasih kabar belum, Cid? Udah ngabarin gue. Kenapa? Ya nggak apa-apa, gue cuma takutnya dia di sana kepincut sama gadis desa. Biasanya sistemnya kalau di luar kota, di perkampungan itu langsung dikawinin. Sistemnya nggak pakai pacaran-pacaran kayak lu gini nih. Pacaran lama tapi nggak nikah-nikah. Di sana, set ketemu cocok langsung nikah. Ih, Gio, lo rese banget dari jadi cowok. Sahabat gue gitu amat lu. Gak mungkin lah Atta kayak gitu. Tahu rese banget sih jadi orang. Iya, ketawa lagi lo berdua. Gak ada yang lucu. Hubungan gue sama Atta serius. Untung aja gue tadi nggak jadi datang. Padahal tuh ya gue udah nyampe di pintu gerbang masuk. Tapi ya tiba-tiba aja gue ngerasa ragu dan nggak jadi datang ya. Iya, tapi lo harus bersyukur sih, feeling lo tepat banget. Kalau lo mau tahu ya tadi, situasinya tuh gak enak banget. Gue nggak ngerti deh, gue baru pertama kali ya, gue sumpah. Seumur hidup gue baru ngeliat Tante Nawang itu emosi sampai meledak-meledak kayak tadi. Kan kita kenal selama ini dia orang sabar, kalem. Emang semarah itu ya nyokapnya Putri ya? Iya. Dan sampai sekarang gue masih nggak tahu alasannya apa. Ya Om Raymond sempat ngomong sih sama gue sama Putri. Tapi gue yakin itu bukan alasan yang sebenarnya. Dan gue nggak puas kalau gue nggak dengar langsung dari mulut Ibu Nawang. Ya Ran, better kalau menurut gue lu tanya langsung ke Bu Nawang. Ya tapi tunggu situasinya udah tenang. Lu samperin, lu tanya baik-baik. Nah, itu gue setuju. Ingat, tapi nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang sama aja lu cari mati.
Kan lu juga, aduh, kalau ngide nggak paham gue. Orang lagi quality time, lagi family time. Pakai ucuk-ucuk ngikut, ngegerecokin, ya orang marah lah. Ya terus kenapa? Biasanya juga Bu Nawang nggak pernah masalah kalau gue nyusulin usus goreng. Sekarang aja Ibu Nawang tiba-tiba aneh. Kalau bener Ibu mau gue jauh dari Putri, itu nggak mungkin. Secara dia kan tahu, gue sayang banget sama Putri.